Oke, nah untuk koordinat polar, khusus nomor 8, S adalah daerah di dalam kardioid, R sama dengan 6 dikurang 6 sin theta. Yang akan ditentukan adalah luasnya. Luas dari kardioid. Nah, gambar seperti hati ini namanya kardioid. Kardioid, nah persamaannya khusus yang gambar hati ini itu sama R sama dengan 6 dikurang 6 sin theta. Terus yang ditanyakan adalah bagaimana cara menentukan batas-batasnya. Oke. Menentukan batas-batasnya harus dikenali dulu. DR itu pasangannya yang ini. Sedangkan d theta pasangannya yang ini. Jadi R-nya diintegralkan mulai dari 0 sampai 6 dikurang 6 sin theta. Pertanyaannya kenapa? Terus theta kenapa diintegralkan dari 0 sampai 2pi. Nah, itu yang akan dibahas. Itu pertanyaan awalnya ya. Oke. Kita lihat dari theta dulu. Kalau theta dari 0 sampai 2pi, berarti full. Pergerakannya mulai dari sumbu X positif ini. Nah, kalau tetanya 90, berarti dari sumbu X ini ke sumbu Y itu 90 derajat. Kalau theta integralnya mulai dari 0 sampai 1/2pi atau 90 derajat, berarti yang dimaksud hanya luas yang ini, yang diarsir. Oke, kita lanjut. Kalau tetanya, integral tetanya mulai dari 0 sampai 180 derajat, di sini 180 derajat, atau bentuk pi, oke, dari 0 sampai pi, maka luas yang dimaksud adalah dua ini, kiri dan kanan. Nah, begitu seterusnya. Bagaimana jika luas yang dimaksud adalah tiga ini, bidang ini, yang diarsir. Ini 1, ini 2, daerah 3. Ini 3 yang diarsir, berarti pi yang dimaksud, theta yang dimaksud adalah mulai dari sumbu X putar sampai ke sini. Itu besar sudutnya, besar tetanya 0 sampai 3/4 pi ya. 3/4 pi atau 270 derajat. Nah, karena di soal yang dimaksud, yang diminta adalah S adalah daerah di dalam kardioid. S adalah daerah di dalam kardioid. Berarti semua yang di dalam kardioid ini di daerah 1, daerah kedua, daerah ketiga, daerah keempat. Nah, tentu pi-nya bisa diperhatikan. Putar memang mulai dari sumbu X ini 0, putar sampai 360 derajat. Oke. Saya harap jelas untuk tetanya. Kita lanjut untuk R-nya. Nah, R-nya mulai dari 0. R itu kan radiusnya, panjang dari jarinya. Untuk polar memang diwakili, koordinatnya diwakili R, theta. Oke, ada radius dan ada besar sudutnya. Nah, R dari 0 berarti mulai dari sini, yang radiusnya 0. Coba saya gambarkan R-nya. Nah, ini misal berapa panjang R-nya ini. Misal R-nya diukur ya. Kalau misal ini R sampai di sini, R sama dengan 3. Kalau sampai di sini R sama dengan 2, R sama dengan 1. Nah, kalau dia hanya titik, berarti tidak memiliki panjang. Panjangnya 0. Di sini R-nya sama dengan 0. Oke. Panjang busurnya. Terus kenapa harus sampai 0 sampai 6 sin theta? Oke. Nah, karena menyentuh grafik itu. Coba kalau R-nya dari 0, oke saya gambarkan. R sama dengan 0 sini sampai ke sini kan menyentuh. Kan luas yang dimaksud semua dalam kardioid. Menyentuh sampai di sini,
titik yang di sini itu diwakili oleh persamaan R sama dengan 6 dikurang 6 sin theta. Dimanapun R-nya bernilai 6 dikurang 6 sin theta. Mau gerak ke sini pun R-nya sama dengan 6 dikurang 6 sin theta. Dari R0 sampai ke R6 sin theta. Ke sini pun, karena memang begitu. R-nya di dalam kardioid yang diminta. Makanya kenapa R-nya 6 sampai 6 sin theta. Mungkin di bagian ini tidak terlalu kelihatan bagaimana menentukan R 0 sampai 6 sin theta. Akan terlihat untuk di contoh kelima, soal kelima. Di sini bisa dilihat R-nya mulai dari 2 sampai R sama dengan 4 cos theta. Nah, kenapa harus 2? Kenapa harus sampai 4 cos theta? Oke, nah bisa dilihat untuk nomor 5, S adalah daerah di dalam lingkaran R sama dengan 4 cos theta. Jadi ada 2 persamaan R sama dengan 4 cos theta, dan di luar lingkaran R sama dengan 2. R sama dengan 2, ini grafiknya. R sama dengan 2. Ini persamaannya R sama dengan 2. Sedangkan saya hapus dulu, sesuaikan warnanya. R biru. Nah, untuk R sama dengan 4 cos theta, 4 cos theta, ini grafiknya. Menggambar grafik harus memang pembahasan lain. Nah, oke. Di sini saya mengasumsikan kalau sudah paham untuk menggambar grafiknya. Terus, kita fokus dulu untuk menentukan R-nya. Batas R-nya di integral. R sama dengan 2 dan R sama dengan 4 cos theta. Batas bawahnya di sini 2. Batas bawahnya 2, berarti yang di sini persamaan ini 2 sampai 4 cos theta. 4 cos theta berarti yang ini R sama dengan 4 cos theta. Karena luas yang dimaksud memang daerah yang ini. Yang dibatasi ini R sama dengan 2. Dan grafik ini R sama dengan 4 cos theta. Jadi integralnya 2 sampai 4 cos theta. Terus misal diganti. Misal saya ganti ya. Misal diganti. Bagaimana kalau daerah yang dimaksud adalah yang saya arsir ini? Bagaimana integral, batas pada integralnya? Batas bawahnya apa? Batas atasnya apa? Oke, saya beri warna dulu. Ini R sama dengan 4 cos theta, R sama dengan 4 cos theta. Sedangkan yang lingkaran yang di sebelah ini R sama dengan 2. Nah, bagaimana menentukan integralnya, batas integralnya? Jika daerah yang dimaksud adalah yang diarsir biru. Batas bawahnya, ingat R-nya bergerak dari R sama dengan 0. R sama dengan 0, posisinya kan di sini. R sama dengan 0. Bisa pasang R dari sini sampai sini. Nah, bisa dilihat. Jadi R yang dimaksud adalah mulai dari R sama dengan 0 sampai R yang di sini. Nah, persamaan apa yang di sini? Merah, 0 sampai 2. Begitu. Nah, ini harus hati-hati ini. Apakah 0 sampai R sama dengan 0 R sama dengan 2, atau integral R sama dengan 4 cos theta sampai R sama dengan 2? Nah, jawaban yang benarnya yang ini, 4 cos theta, karena grafik dari sini sampai di sini.
Oke. Lanjut, saya jelaskan untuk menggambar. Kenapa gambarnya seperti ini? R sama dengan 2, saya jelaskan secara singkat saja. Untuk R sama dengan 2, perlu diperhatikan kembali untuk konversi Kartesius ke polar. Tiga persamaan ini yang penting. Ganti warnanya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Semua ini turunan dari Pitagoras. Yang kemarin sempat dibahas, turunan dari Pitagoras. Kalau di sini X, terus di sini Y, terus di sini theta, di sini R. Bisa diperhatikan persamaan pertama X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan X sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta. Nah, tiga ini yang diperlukan untuk bolak-balik antara koordinat Kartesius dan polar. Oke, di sini R sama dengan 2. R sama dengan 2. R sama dengan 2 ini merupakan persamaan di polar, koordinat polar. Persamaan di koordinat polar. Nah, bagaimana cara mengubah ini menjadi persamaan pada koordinat Kartesius? Nah, menggunakan tiga persamaan ini, 2 atau 3. R sama dengan 2, berarti R kuadrat sama dengan 4. R kuadrat sama dengan 4, R kuadratnya disubstitusi menjadi menggunakan persamaan pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat 0,0 dan R-nya sama dengan akar 4. Ini yang diambil, akar 4 sama dengan 2. Jadi, sebenarnya R kuadrat itu R sama dengan 2 adalah persamaan koordinat di koordinat polar. Jika diubah menjadi koordinat Kartesius menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Keduanya persamaannya sama, hanya beda koordinat. Keduanya adalah lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan jari-jarinya 2. Nah, diambillah di sini titik pusatnya 0,0, terus jari-jarinya 2. Di sini 1, di sini 2, di sini 1, di sini 2, dibentuklah lingkaran. Oke. Nah, bagaimana dengan lingkaran yang satu? Yang satunya sama. Bisa saya tuliskan kembali. Bersihkan dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat X sama dengan R cos theta. Oke. Bagaimana dengan gambar yang ini? Ini persamaannya adalah R sama dengan 4 cos theta. R sama dengan 4 cos theta. R sama dengan 4 cos theta itu persamaan di koordinat polar. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi persamaan yang kita kenali, yaitu koordinat Kartesius. Silahkan menggunakan 1 atau 2 atau 3 dari 3 persamaan yang ini. R sama dengan 4 cos theta. Oke. Nah, ini caranya, silahkan dikuadratkan dulu supaya dapat R kuadrat ditambah atau tidakkah tambah rumit? Oke. Cari cara supaya tidak rumit. R tetap R, 4 tetap 4. Cos theta-nya yang kita pakai persamaan kedua. Cos theta itu sama dengan X per R, menggunakan persamaan kedua ya. Cos theta R-nya pindah ke kiri, jadi R kuadrat sama dengan 4X. Oke. R kuadrat menggunakan persamaan pertama dapat disubstitusi menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4X.
Nah, dengan menggunakan teknik apa ya namanya? Melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Melengkapkan kuadrat sempurna, kita pindahkan 4x ke sebelah kiri. Hapus dulu. Oke. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Dipindahkan karena saya ingin melengkapkan kuadrat sempurna. Yang X sesama X dikumpulkan. X kuadrat dikurang 4X ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Dengan menggunakan teknik itu, melengkapkan kuadrat sempurna, min B B per 2A ya. Min 4 ini dibagi 2 terus dikuadratkan. Min 4 dibagi 2 terus dikuadratkan. Dapat 4. Jadi ditambah 4. Di masing-masing ruas ditambah 4. Jadi 0 tambah 4. Jadinya X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi ini kita sudah bisa membentuk seperti ini. X dikurang 2 kuadrat. Oke. Sedangkan Y-nya tetap, supaya kelihatan ya, titik pusatnya Y dikurang 0 kuadrat sama dengan 4. Jadi persamaan ini adalah persamaan lingkaran dengan titik pusat 2,0 dan jari-jarinya adalah 2. Bisa dilihat kembali ke graf gambarnya. Gambar lingkaran ini berpusat di sini 2,0 dan jari-jarinya 2. Begitu. Jadi awalnya persamaan di koordinat polarnya adalah R sama dengan 4 cos theta, sedangkan bentuk persamaannya di koordinat kartesius adalah ini. Dengan gambar yang sama. Oke, berarti sudah ya. Saya harap jelas. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lebih lanjut.